Kali ini kita akan membahas mengenai materi segmentation, targeting, dan positioning. Pertama, kita bahas mengenai segmentasi, di mana segmentasi adalah teknik untuk memilah pasar yang bersifat massal menjadi unit-unit yang lebih mudah untuk diidentifikasi. Kegunaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menjadi lebih kita spesifikkan. Dalam pembagian segmentasi terdapat beberapa kriteria. Pertama, harus dapat diukur. Seperti contohnya, ukuran kelompok harus dapat diukur dengan jelas. Kedua, dapat dicapai. Ukuran kelompok harus dapat dicapai dan dijangkau. Ketiga, cukup besar. Ukuran kelompok yang dibagi harus terdiri dari kelompok homogen yang cukup besar dan bernilai. Dan yang terakhir adalah dapat dibedakan. Ukuran kelompok yang dibagi harus dapat dibedakan satu sama lain dengan jelas. Ada 3 segmentasi yang biasanya kita pilih. Pertama, terkait dengan segmentasi geografis, di mana segmentasi ini berdasarkan letak geografisnya. Kedua, segmentasi demografis. Segmentasi berdasarkan pada kondisi seperti pembagian usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi yang dibagi berdasarkan pada kondisi kelas sosial dan lain sebagainya. Dalam segmentasi demografis, contohnya misalnya membagi konsumen berdasarkan agama, ekonomi, usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Contohnya pada produk Anlin dan produk S26, di mana dua produk ini membagi segmentasi konsumennya berdasarkan demografis, siklus kehidupan, atau usia. Ada juga contoh segmentasi demografis dengan pembagian jenis kelamin, yaitu pada brand Pond's yang membagi produknya menjadi Pond's khusus wanita dan menjadi Pond's khusus pria. Contoh lain pada brand Rolex yang membagi segmentasi konsumennya berdasarkan tingkat ekonomi. Buku-buku pendidikan yang membagi segmentasi demografis berdasarkan tingkat pendidikan dari konsumen. Ada produk busana muslim misalnya, yang membagi konsumennya pada segmentasi demografis berdasarkan agama. Sekarang kita masuk pada segmentasi geografis, yang membagi konsumen berdasarkan wilayah negara, desa, perkotaan, cuaca tropis, dan wilayah cuaca dingin. Misalnya, suatu perusahaan otomotif membagi segmentasi geografis berdasarkan daerah wilayah gunung dengan mengeluarkan produk semacam Jeep dan lain sebagainya. Segmentasi berikutnya terkait dengan segmentasi geografis daerah wilayah dingin yang biasanya banyak dikeluarkan oleh produk-produk fashion dengan mengeluarkan produk jaket dan lain sebagainya. Segmentasi berikutnya yaitu psikografis yang membagi konsumen berdasarkan nilai-nilai, gaya hidup, kelas sosial, dan karakteristik individu. Contoh brand yang membagi konsumennya pada segmentasi psikografis kelas sosial adalah perusahaan smartphone Apple. Mereka memposisikan produknya sebagai produk yang untuk kalangan tertentu saja. Berikutnya terkait segmentasi psikografis gaya hidup, di mana contoh brandnya adalah Starbucks Coffee yang mengincar orang-orang dengan gaya hidup yang suka nongkrong dan lain sebagainya. Segmentasi psikografis selanjutnya terkait dengan karakteristik individu, di mana contohnya brand Avanza yang mengeluarkan sebuah produk yang memang untuk karakteristik orang yang suka dengan mobil keluarga. Pada contoh berikutnya terkait dengan segmentasi psikografis nilai-nilai, di mana biasanya brand distro mengeluarkan sebuah produk-produk fashion yang menyangkut pada nilai-nilai tertentu.
Bahasan berikutnya terkait dengan targeting, di mana ini merupakan sebuah teknik untuk menetapkan jumlah pasar yang akan dipenuhi kebutuhannya. Dan ada 3 cara, yaitu pertama terpadu, kedua terpisah, dan yang terakhir adalah terkonsentrasi. Cara menetapkan target konsumen yang pertama adalah terpadu, di mana pada strategi ini menghilangkan atau mengabaikan perbedaan segmentasi, membidik suatu segmen atau semua segmen dengan satu penawaran. Contohnya pada brand Indomie, di mana mereka menetapkan target ke semua sasaran dengan satu penawaran saja. Hal ini karena sifat produknya adalah sifat produk dengan konsumsi massal. Strategi targeting yang kedua yaitu strategi terpisah, dengan mempertimbangkan perbedaan segmentasi tetapi membidik beberapa segmen dengan satu penawaran. Misalnya pada produk asuransi, di mana mereka menawarkan kepada satu konsumen dengan beberapa segmen penawaran sekaligus, seperti asuransi kesehatan, asuransi keselamatan, asuransi kerja, dan lain sebagainya. Strategi targeting yang terakhir yaitu terkonsentrasi, di mana mempertimbangkan beberapa perbedaan segmentasi dan membidik satu segmen khusus dengan satu penawaran. Contohnya pada brand Honda misalnya, pada suatu ketika mereka menawarkan khusus promosi untuk dosen, guru, dan pelajar. Bahasan yang terakhir yaitu terkait dengan positioning, di mana teknik ini untuk menetapkan penekanan produk di dalam persepsi konsumen, dan ini menyangkut asosiasi merek pada suatu brand. Asosiasi merek tersebut menyangkut produk atribut, customer benefit, user atau customer, price, produk kelas, country atau culture. Selengkapnya terkait dengan asosiasi merek dapat Anda lihat pada materi merek atau brand. Itulah sedikit penjelasan pada materi segmentation, targeting, dan positioning. Saya Muhammad Insan Ramadan dari IC Classroom. Sampai jumpa di lain kesempatan.